Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal. Episode 101. Ji Ningsuang. Mendengar nama ini, ekspresi Ye Chen dan hanya bisa mengerutkan kening. Tubuh Xuanling muncul kembali dacu, yang mengejutkannya. Muncul di Zhengyang Sekte berada di luar harapannya, tapi tubuh Xuanling ini adalah mantan kekasihnya, yang mana ia tidak pernah memikirkannya. Dia ternyata adalah tubuh roh misterius. Gumam pada dirinya sendiri, ekspresi Ye Chen terus berubah, dan matanya tidak pasti. Apakah kamu baru saja bangun? Aku belum memperhatikan apapun sebelumnya. Tidak heran latihannya akan berkembang begitu cepat. Sangat menakutkan untuk mengatakan bahwa Ji Ningsuang. Ye Chen bergumam dalam hatinya, sementara Xie Yun di samping mengerang dan berbisik. Kudengar pintu luar Zhengyang Song besar, dia memukul memasuki pintu bagian dalam. Pintu bagian dalam adalah darah muntah yang mengalahkan 1 dari 9 murid sejati Zhengyang Song. Kekuatan ini tidak terbatas. Petik 2. Ye Chen diam, dan mantan kekasihnya ada dalam darah legenda, membuatnya sulit baginya untuk menerima untuk sementara waktu. Tubuh roh misterius. Lihat postur ini. Setelah 3 bulan perbandingan, Sekte Zhengyang akan membanjiri Sekte Heng Yue dan Qing Yun. Xie Yun menggosok alisnya, sejauh yang aku tahu, saya adalah murid sejati Heng Yue Neimen, sangat sulit untuk menemukan seseorang yang dapat menandinginya. Kami benar-benar tidak jauh-jauh. Mendengarkan Xie Yun berbicara tentang tindakan mulia Ji Ningsuang, membungkam Ye Chen, tetapi ada sedikit ironi di mulutnya. Dia bertekad bahwa bahkan jika dantiannya tidak rusak pada hari itu, dia dan Ji Ningsuang tidak akan mendapat hasil. Tubuh Xuanling, darah betapa mulianya, dan Ji Ningsuang yang adalah orang yang mulia, karena dia tahu bahwa dia adalah tubuh Xuanling, dengan harga dirinya, dia akan bersamanya sendirian. Jelas tidak. Jawaban Ye Chen adalah tidak. Ini adalah dunia seorang beku. Meskipun mewah, itu juga kejam. Bahkan jika mereka adalah sepasang kekasih, mereka juga mengejar pintu ke pintu. Pada saat ini, malam telah benar-benar jatuh. Sebagai murid pertama Xiao Jingyi dari Law Enforcement Hall, serial gosip, menjatuhkan murid Tianyang Peak dari medan perang, pintu luar Heng Yuezong ini benar-benar menuju ke putaran ketiga kompetisi. Pada saat ini, banyak murid telah duduk tegak, mereka semua adalah murid yang ingin berpartisipasi dalam kompetisi kebangkitan, apakah mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk memasuki pintu dalam tergantung pada tes kebangkitan berikutnya. Di awan, Tao Xuanzhen telah memasukkan kompas besar ke kompas besar, dan kemudian ada suara gemuruh. Kebangkitan pintu bagian luar, sekarang. Dengan dengungan di udara, kompas besar itu naik perlahan. Kemudian, 2 aura jatuh tanpa urutan tertentu, jatuh di arah timur dan barat, dan mereka adalah murid di Paviliun Buku Tibet dan Kebun Roh. Keduanya melompat ke atas panggung, dan perang pecah. Mungkin itu karena hanya ada satu kesempatan untuk kebangkitan, dan sekali lagi menyebabkan mereka sangat mementingkannya, sehingga masing-masing menunjukkan yang terbaik, misteri-misteri berlanjut, dan masing-masing gila. Dengan magang mengerikan para murid di perpustakaan, para murid di kebun itu terlempar dari panggung. Pertempuran berikutnya sangat panas, dan itu bisa digambarkan sebagai berdarah. Darah cipratan telah menodai medan perang, tetapi setiap murid di atas panggung putus asa. Dibandingkan tinggal di luar selama 3 tahun lagi, mereka lebih mau bekerja keras. Kesempatan. Ini darah ayam. Xie Yun di sebelah Ye Chen meminum wajahnya yang merah dan menebalkan lehernya. Dia menyaksikan pertempuran besar dan terus berbicara. Kamu pikir ini setenang dirimu? Xie Yun menatap kosong, wajah Ye Chen tidak marah. Air mata. Xie Yun tidak setuju. Banyak dari mereka yang berpartisipasi dalam kontes luar untuk pertama kalinya, dan ada kemungkinan kebangkitan. Terakhir kali saya berpartisipasi dalam kontes luar, itu disebut dirugikan, tidak sama. Apakah kamu di sana? Mendengar kata-kata Xie Yun, Ye Chen tertarik. Terakhir kali kamu pergi keluar, kamu dikalahkan siapa? Jiang Yang. Xie Yun mengertakkan giginya dan meludahkan 2 kata, tidak lupa melirik ke arah Ren Yangfeng. Dia adalah murid sejati pertama dari masa lalu Ren Yangfeng yang terakhir. Berbicara, kamu tahu sepupunya masih seorang kenalan lama. Jiang Hao. Ye Chen bertanya ragu-ragu. Xie Yun mengangguk dan menyesap anggur, tetapi dia semakin marah. Lao Su tidak sebagus dia, bahkan tidak seperti dia, tapi itu sedikit keberuntungan. Jika tidak mendung hari itu, aku akan kehilangan. Ini ada hubungannya dengan cuaca. Jika kamu kalah, kamu kalah. Tidak ada gunanya. Kamu tahu kentut. Xie Yun mengutuk dan menyeringai, kami berjuang untuk langkah terakhir hari itu, dan teknik rahasiaku membutuhkan bantuan matahari. Tetapi ternyata itu adalah awan gelap, sehingga bahkan setengah dari kekuatannya tidak diberikan. Keluarlah. Takdir, ini semua takdir. Ye Chen mengembalikan kata-kata yang dikatakan Xie Yun utuh, dan juga memiliki ekspresi yang berarti di wajahnya. Iya, ini hidup. Xie Yun menghela nafas, tetapi ketika dia memandang Huo Teng, dia merasa senang lagi. Kupikir aku kurang beruntung. Aku tidak menyangka anak Huo Teng lebih dari diriku.
Sedih. Yidi, adakah yang lebih buruk darimu? Ye Chen melirik Huo Teng dan menatap Xie Yun lagi. Tidak, Huo Teng bermain melawan Kong Chao di Chao hari itu. Dia mengejutkan, tetapi pada pukulan terakhir, palu emas ungunya tiba-tiba meledak, dan seluruh orang itu diledakkan, sehingga Kong Chao bahkan memenangkan ujian tanpa melepaskan langkah terakhir. Kau bilang tidak bisa, ini sangat menyedihkan. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tapi dia mengalahkan baju ungu di Yang Feng hari ini, dan itu sedikit kemarahan. Xie Yun berkata lagi sambil memegang labu anggur. Masuk ke pintu bagian dalam hari berikutnya, kamu harus berhati-hati dengan kebingungan Kong Chao itu. Barang-barangnya adalah dewa mayat yang mati, dan mereka yang terbaik dalam konspirasi. Oh ya, dan Zuo Qiuming, murid pertama dari disiplin sebelumnya, itu bukan burung yang baik. Mengerti? Ye Chen mengangguk santai. Aku mengatakan bahwa ini bukan untuk bersenang-senang. Itu tidak terlalu menghangatkan hati untuk melihat masalah besar Ye Chen Wei. Xie Yun memarahi. Bukannya kamu bisa masuk ke pintu dalam jika kamu memenangkan pintu luar, dan hanya lulus ujian dari hutan tandus. Tentu saja aku tahu bahwa ada jebakan untuk perangkap, monster, jangkrik, dan berburu oleh para murid di dalam. Masalahnya ada di sini. Jiang Yang, Kong Chao, dan Zuo Qiuming yang baru saja kukatakan sepertinya adalah Neimen yang dikirim ke hutan tandus untuk menguji murid-murid kita. Ini memalukan, tetapi jika mereka bersama, itu bukan untuk kita. Bagus sekali. Dia mendengar bahwa Ye Chen mengerutkan kening. Jika Xie Yun tidak mengatakan, dia benar-benar tidak mempertimbangkan hal-hal ini, maka mereka bertiga dapat menonjol dalam kompetisi luar terakhir. Itu pasti bukan orang yang baik. Selain itu, dalam 3 tahun terakhir, mereka telah berlatih di interior, dan kekuatan mereka harus meningkat pesat. Keluhan antara dia dan Liang Feng dan Balai Perintah, jika bertemu di hutan tandus, akan aneh baginya untuk mati. Tolong diberkati. Saya harap Tuhan dapat membagi kita menjadi sebuah tim. Xie Yun menepuk bahu Ye Chen. Ye Chen berpikir dengan cara yang sama. Tes hutan tandus adalah kerja tim. Jika mereka benar-benar bisa berada dalam tim dengan Xie Yun dan Huo Teng, tergantung pada kekuatan mereka yang ganas, memasuki pintu dalam adalah masalah paku. Tapi semuanya mutlak, Ye Chen menyentuh dagunya. Jika itu sial, apapun yang sepele bisa terjadi. Berpikir untuk dirinya sendiri, Ye Chen mengarahkan pandangannya pada platform pertempuran lagi. Pertandingan kebangkitan juga lebih lama dan lebih sengit dari yang dibayangkannya. Platform pertarungan yang halus dan keras telah diwarnai dengan darah, dan itu telah dihantam oleh seni hitam pispot. Seiring waktu berlalu, malam itu berangsur-angsur hilang, dan permainan kebangkitan dimainkan sepanjang malam sebelum secara bertahap berakhir. Aku tidak akan meletakkannya di yang terakhir lagi. Gumam pelan, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk menatap kompas besar. Benar-benar tidak mengatakan, pada pandangan ini, kompas tampaknya mengerti apa yang dia maksud. Segera, aura jatuh dan jatuh padanya tidak bias, dan ketika dia melihat orang lain yang dipilih oleh aura. Senyum melintas di sudut mulutnya. Melihat sisi lain, orang yang akan menghadapi Ye Chen dengan hati-hati melihatnya, bukankah itu kemeja ungu di Yang Feng? Episode 102. Lihat itu, aku tahu, itu pasti bocah dengan kemeja ungu. Qiankun Pavilion sudah berisik. Di masa lalu ada aula perintah Yin Ziping, dan kemudian ada Yang Feng Jiang Hao dan Tian Yang Feng Xie Yun. Kali ini kebangkitan bertemu dengan kemeja ungu di Yang Feng. Yang mana yang bukan 10 murid sejati-sejati, jalan Ye Chen ini juga ini bergelombang. Kamu tahu kentut, itu nasib buruk. Kamu bisa bertemu dalam lomba kebangkitan, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Di awan, Dao Xuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Keberuntungan juga bagian dari kekuatan. Chu Xuaner tersenyum bisik, tetapi tidak ada tekanan untuk tertawa, dan dia percaya diri dengan kekuatan Ye Chen. Di bawah, mendengarkan diskusi di sekitar, Ye Chen perlahan-lahan melangkah ke panggung. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengan kemeja ungu yang juga berpartisipasi dalam pertandingan kebangkitan. Adegan dramatis seperti itu benar-benar sesuai dengan pikirannya, setidaknya suasana muram di hatinya bisa dilepaskan. Lihatlah kemeja ungu dan orang asli King yang di awan, wajah itu sudah jelek. Dalam 2 pertempuran sebelumnya Ye Chen, mereka jelas bagi semua orang, mereka mengalahkan murid pertama Yin Ziping, dan mengalahkan murid biografi sejati pertama Jiang Hao dari Yang Feng dengan tubuh yang terluka parah. Kekuatan Ye Chen jelas di atas baju ungu. Hari ini, ketika saya bertemu Ye Chen di atas panggung, kemeja ungu hampir tersendat dan menderita luka-luka internal. Saya dapat bertemu Ye Chen bahkan dalam permainan kebangkitan. Keberuntungan ini tidak terlalu baik. Ayo, kebencian baru dan kebencian lama semua dilupakan. Ye Chen melirik pria sejati di awan, dan kemudian Ye Chen memandang kemeja ungu di bawah. Sombong. Melihat tatapan provokatif Ye Chen, kemeja ungu itu tidak bisa menembak, dan dia melompat ke atas panggung dengan satu ketukan kursinya. Melolong. Saat kemeja ungu meraung, badai ungu muncul, menyapu awan, dan bersiul ke arah Ye Chen. Ye Chen mencibir, dan hai meledak dalam kemarahan. Qi Xiaojian muncul di tangannya untuk pertama kalinya, dan menjadi sebuah pedang, dan badai ungu yang tersapu terbelah olehnya. Xuan Guangyin, Ye Chen, yang baru saja membagi badai ungu, dihadapkan dengan sidik jari hitam yang difoto oleh kemeja ungu. Ben Lei, segera menembak. Ye Chen membanting ke depan,
telapak tangan Ben Lai menyerang dan menjadi penyesalan kemeja ungu. Boom! Telapak tangan bertabrakan, membuat suara gemuruh, dan wajah depan menolak keras. Kemeja ungu jatuh melawan angin dan terkejut dan mendengus kembali. Mengguncang gunung, Ye Chen bergegas seperti harimau, seolah-olah dia tidak ingin memberi baju ungu kesempatan untuk bereaksi. Melihat ini, kemeja ungu berguling gila-gilaan dan menuangkan ki ke telapak tangannya, meringkas perisai aura di depannya. Pound! Klik! Suara semacam ini tidak memiliki prioritas. Aura perisai cahaya yang baru saja muncul dari kemeja ungu dihancurkan oleh Ye Chen dalam sebuah pukulan, dan kemeja ungu yang baru saja menstabilkan bentuknya mendengus oleh ledakan lagi. Kamu jauh dari Yin Ziping. Dengan mencibir, Ye Chen membanting harimau lebih dekat. Melihat ini, Zishan lebih suka melawan pukulan Ye Chen dan cepat mundur, tahu bahwa dominasi Ye Chen pertempuran jarak dekat, tentu saja dia tidak akan terlalu dekat dengan Ye Chen, kalau tidak, dia mungkin akan ditekan dan diangkat. Mulai, pedang, batu yang mengalir. Reaksi kemeja ungu itu tidak lambat, begitu keluar, ia mematahkan jarinya dan menekannya dengan satu telapak tangan di platform pertempuran. Klik, klik, tiba-tiba, platform pertempuran bergetar, dan pedang batu tiba-tiba melesat dari platform pertempuran, menuju ke Ye Chen. Lihat dirimu. Ye Chen mundur selangkah, dan pedang Cixiao bernyanyi di tangannya, menari dengan kecepatan cepatnya, dan formasi pedang defensif Tiannya langsung terbentuk. Pound, 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 suara tabrakan logam datang segera, dan pedang batu yang tiba-tiba terbang menghantam formasi pedang Tianjian, dan diblokir sebanyak mungkin. Ling Xiao Jian Jue, kemeja ungu melancarkan serangan lain, dan tembakan itu adalah sebuah misteri. Pedang roh di tangannya meledak, ditutupi dengan pedang, dan pedang menembus udara, seperti pelangi pedang, berkeliaran di sekitar Raimang, benar-benar tajam dan tak tertandingi. Ye Chen mengeluarkan tangannya dan mengambil Tianma, menghalangi itu di depannya. Pound! Itu juga suara tabrakan logam yang keras. Meskipun Ye Chen memblokir pedang Ling Xiao, dia juga terguncang setengah langkah. Jika pedang itu tidak tebal dan keras hari ini, dia akan terluka oleh pelangi pedang. Pound! Pound! Kedua pria itu bertempur bersama dalam sekejap, masing-masing dengan misteri magisnya sendiri. Pedang di tangannya menjerit, misteri telapak tangan berlanjut, dan bayang-bayang di platform pertempuran berada dalam ayunan penuh, dan pertempuran itu dalam ayunan penuh. Kemeja ungu mungkin akan kalah. Murid-murid di bawah membuat pernyataan seperti itu. Bahkan Yin Ziping, yang lebih kuat darinya, dikalahkan oleh Ye Chen. Kekalahannya bukanlah ketegangan. Semua hidup. Bersamaan dengan argumen dari penonton, meskipun pertempuran antara keduanya di atas panggung masih sengit, itu telah menjadi sengit. Kemeja ungu itu tidak sebagus Yin Ziping, tetapi banyak metode rahasia muncul satu demi satu, yang pernah membuat Ye Chen lelah mengatasinya, dan darah di tubuhnya berlanjut, dan dia hampir melewatkan gerakan besar kemeja ungu itu beberapa kali. Namun, dibandingkan dengan Ye Chen, mentalitas kemeja ungu lebih memalukan. Tubuhnya ditutupi dengan tinju dan jejak kaki, dan ada lubang darah di dadanya, yang ditembak oleh Ye Chen dengan jari positif. Ketika pertempuran mencapai hampir 200 gerakan, kemeja ungu melepaskan raungan, dan dia mulai jatuh. Aku tidak membuang-buang waktu bersamamu. Setelah Ye Chen menebas, lalu Dan Hai berguling-guling, lalu menuangkan ke telapak tangannya, dan erangan yang dalam dari suara itu segera terdengar. Dia akan memindahkan misteri sombong itu lagi. Aku tidak tahu apakah kemeja ungu itu bisa menghentikannya. Melihat langkah besar Ye Chen, kemeja ungu secara alami tidak akan jatuh di belakang. Telapak tangannya telah ditutupi oleh aura, dan vitalitas dan Tian telah diambil olehnya selama lebih dari setengah. Jika tidak, pencerahan dapat menghalangi langkah Ye Chen. Tentu saja, tepat ketika Ye Chen hendak memukul Kang Long, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Dia jelas merasa bahwa ki yang mengamuk sedang mengamuk di tubuhnya, dan tulang serta meridiannya bertabrakan, sehingga ki bergulir yang dia kumpulkan di telapak tangannya juga runtuh karena ki yang keras. Di tempat kejadian, semburan darah keluar, yang mengejutkan penonton. Inilah yang terjadi. Bagaimana kamu memuntahkan darah? Bagaimana perasaanku kemarahan Ye Chen telah menjadi bingung. Dalam suara mengejutkan kuartet, Ye Chen memuntahkan darah lagi, energi keras dalam tubuh itu telah menghancurkan salah satu meridiannya, dan bahkan tulang-tulangnya tidak dapat menahan patahnya beberapa akar. Yang lebih buruk, karena energi keras ini, vitalitas yang membuatnya bingung semua, sulit untuk mengembun. Darah dan Su Fu, menonton pertempuran di atas awan, sedikit menyipitkan matanya, dan sepertinya melihat di mana masalah Ye Chen. Anak ini gila, Penatua Wan Baoge mengutuk dengan suara besar. Jangan berani menggunakan misteri yang begitu kuat setelah memakan bon-bon dan, bukankah ini sampai mati? Penatua Zhou Dafu dari Paviliun Lingqi mengerutkan kening. Si Mei, Dao Xuan benar-benar mengerutkan kening, melihat ke samping Chu Xuaner. Bagaimana aku bisa memberinya bon-bon dan... Qiao Mei memutar matanya, dan wajah Chu Xuaner menjadi jelek untuk pertama kalinya, seolah-olah dia tahu bahwa bon-bon dan sombong. Di awan, mungkin hanya 3 orang yang mengungkapkan senyum aneh, mereka tentu saja, Ge Hong, Zhao Zijing, dan orang-orang nyata Qing Yang, seolah-olah mereka tahu Ye Chen akan memiliki masalah. Ayo, raungan kemeja ungu sudah terdengar di medan perang.
Meskipun dia tidak tahu mengapa Ye Chen tiba-tiba memiliki masalah fisik, bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan langka ini. Awalnya, dia harus bertarung dengan langkah besar, karena kemarahan Ye Chen kacau, dan langkah besar itu juga runtuh. Dibandingkan dengan Ye Chen, kemarahan yang dia kumpulkan mencapai ekstrim, dan pukulan topnya adalah pukulan besar. Hah! Darah memercik platform pertempuran, Ye Chen terbang terbalik di tempat, membawa gerakan besar ke meja ungu dengan kaku, dan seluruh tubuh berdarah. Ketika jatuh ke platform pertempuran, itu sudah genangan darah. Apa yang terjadi? Ye Chen bangkit dari platform pertempuran, mata Ye Chen memerah, tertutup merah. Mengapa ada kekuatan kekerasan seperti itu dalam diriku? Itu sama sekali bukan kekuatan sihir. Seseorang berkonspirasi melawanku. Ye Chen menemukan akar permasalahan dan pikiran terbang sejenak. Yang bisa dia pikirkan adalah saat dia terluka parah dan mengantuk di Qiankun Pavilion, dan seseorang pasti telah menggerakkan tangan dan kakinya. Siapa itu? Ye Chen mengeluarkan darah lagi, dan mata Ye Chen ditutupi oleh cahaya dingin. Dia bisa dengan jelas merasakan ki keras di tubuhnya, yang tidak hanya mengganggu ki-nya, tidak bisa membiarkannya untuk mengumpulkan kekuatan, tetapi juga menabrak tubuhnya, seolah-olah akan meledakkan tubuhnya. Hah! Jianming terdengar, dan kemeja ungu yang berlawanan membunuh lagi. Ye Chen menggerakkan tubuhnya dengan kaku, diblokir dengan pedang merah, dan menghindar dengan 1000 bayangan. Namun, dia dalam kondisi fisik yang buruk, kecepatan tubuhnya menurun, dan bahkan gerakan kakinya tidak teratur. Hampir setiap langkah yang diambilnya, tanda pedang muncul di tubuhnya. Adegan krisis saat ini bahkan lebih buruk dalam pertempuran dengan Jiang Hao. Episode 103. Hah. Darah merah menodai platform pertempuran. Ye Chen, yang akan mundur, sangat menderita sehingga dia dikejar dan dibunuh. Api sejati, apakah benar penyempurnaan diriku keras dan marah? Dalam kemunduran, pikir Ye Chen, dan memanggil api sejati untuk melindungi hatinya. Segera, api Danhai yang sebenarnya meledak, masuk ke meridian utama tubuhnya, membungkus tulang-tulang utama, dan kemudian dibagi menjadi jalan yang tak terhitung jumlahnya dan dikelilingi oleh ki yang kejam itu. Bagaimanapun, Zhenhuo masih tidak mempermalukan misi, dan menghentikan kemarahan yang hebat itu ketika hendak mengenai hati Ye Chen. Segera, api yang sebenarnya menunjukkan sisi yang mendominasi, dan seluruhnya diselimuti, dan kemudian disempurnakan dengan liar, dan esensi yang diperoleh dituangkan ke Danhai besar Ye Chen. Tapi itu begitu, tubuh Ye Chen juga sangat buruk. Sebelumnya, dia membawa gerakan besar dari kemeja ungu dengan kaku, dan kemudian dia terus-menerus terluka. Selain itu, kemarahan itu mematahkan lebih dari 1 meridian dan tulang, membuat kekuatan tempurnya tidak mungkin untuk dimainkan. Hah. Kemeja ungu masih menyerang dengan gila, dan pedang roh di tangannya ternoda darah merah oleh darah Ye Chen. Dia tidak ingin memberi Ye Chen sedikit waktu reaksi. Pertempuran antara Ye Chen dan Jiang Hao adalah pelajaran di masa lalu. Setelah Ye Chen, orang yang seperti binatang buas, merasa lega, baginya, itu adalah berita buruk. Saudari Qi, apa yang terjadi dengan tubuh Ye Chen? Di bawah panggung, Xiong Er dan Tang Ruxuan keduanya memandang Qi Yue. Dia memakan tulang kekerasan dan Qi Yue berkata dengan suara yang dalam. Sebagai murid besar Ling Fu, Su Fu, dia sangat sensitif terhadap ramuan itu. Tampaknya kesehatan Ye Chen sangat buruk. Tulang serangga, kata Xiong Er Yi, obat mujarab seperti apa? Tulang bak adalah sejenis ramuan penyembuhan. Qi Yue menjelaskan, dan itu adalah obat terbaik dalam pengobatan rasa sakit, dan cedera Ye Chen pulih begitu cepat sebelumnya, kemungkinan akan mendapat manfaat dari tulang itu, tetapi hanya meskipun ramuan semacam itu adalah ramuan penyembuhan, ia memiliki kelemahan besar. Buruk, siapapun yang mengambil Tyrannical dan tidak boleh menggunakan terlalu banyak Qi, jika tidak, Qi yang kejam yang dibawa oleh Tyrannical dan akan bertabrakan dengan meridian dan tulang di dalam tubuh. Sedikit kecerobohan akan menyebabkan dia meledak dan mati. Aku mengandalkannya. Xiong Er tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengarkan Qi Yue. Anak ini gila. Aku berani memakan ramuan ini, dan berani menggunakan amarahku dengannya. Bukankah ini kematian? Itu tidak sesederhana itu. Selain itu, Lu Xuaner di pavilion buku Tibet mengerang dan memberi isyarat kepada semua orang untuk melihat Ye Chen. Melihat ekspresi Ye Chen, jelas dia tidak tahu potensi kerugian Pogudan. Mungkin kamu bisa mengatakan hal yang sama, Ye Chen bahkan tidak tahu bahwa dia sedang makan Pogudan. Wang Lin, murid pertama dari Ling Orchard, menebak seperti itu. Atau, Ye Chen bahkan tidak tahu bahwa dia telah memakan bonbon dan Xiao Jing, seorang magang dari pengadilan penegakan hukum, berspekulasi bahwa beberapa mata orang sedikit menyipit. Kata-katanya sangat bermakna, dan orang-orang yang hadir tidak bodoh. Ini menyiratkan bahwa Ye Chen diam-diam dihitung oleh orang lain. Dengan cara ini, dapat dianggap sebagai penjelasan, jika tidak, yang akan cukup bodoh untuk makan tegu. Saudari Qi, akankah Ye Chen dalam bahaya? Tang Ruxuan membuka matanya, dan mata beberapa orang sekali lagi tertuju pada tubuh Qi Yue. Qi Yue menggelengkan kepalanya dengan lembut, sulit untuk mengatakan bahwa dia harus mengambil bonbon kelas rendah. Jika bermutu tinggi, saat ini dia menggunakan energinya, aku khawatir dia sudah meledak ke dalam tubuh dan mati, tetapi raw begitu, tubuhnya sangat buruk sekarang.
Petik 2. Apalagi yang ada untuk bertarung lagi, Xiao Minger tidak dijamin. Xiong Er melompat-lompat. Dengan mengatakan itu, Paman melompat keluar dan membungkuk tangannya ke Tao Suan nyata di awan. Penatua, Ye Chen berkonspirasi oleh seseorang. Saya sangat menyarankan agar pertarungan ini ditunda dan diselamatkan terlebih dahulu. Para murid juga berpikir begitu. Segera, Qi Yue dan beberapa dari mereka berdiri. Namun, tanpa menunggu Dao Xuan berbicara, suara Yin dan yang aneh terdengar. Dibujuk oleh seseorang, sebuah lelucon. Itu adalah murid sejati di Yang Feng yang berkata, banyak penatua sedang menonton di sini. Petik 2. Ini benar. Ren Yang Feng juga keluar dengan murid sejati. Ye Chen yang memakan ramuan peningkatan dan kultivasi, dan kemudian dia pergi ke dalam kekacauan. Dia mengatakan bahwa semua orang diam-diam takut bahwa saudara dan saudarimu tidak takut untuk lidahmu berkedip. Jika kamu tidak bisa melewati ujian, kamu dapat menghentikan tes. Tidak ada alasan seperti itu. Seorang murid sejati Ji Lutang mencibir. Jika demikian, maka itu akan tidak adil. Tentu saja, jika Ye Chen mengakui, tes ditunda. Aku tidak ada keberatan. Petik 2. Kurang di sini untuk mengikat topi besar Ye Chen. Apakah kekuatannya perlu mengambil eliksir untuk meningkatkan? Xiong Er memarahi di tempat. Siapa yang tahu apa yang dia lakukan? Konspirasi. Saya pikir Anda bersalah menjadi pencuri. Huo Teng mendengus dingin. Huo Teng, apa maksudmu? Apa maksudmu bahwa kita diam-diam menghitung Ye Chen? Siapa yang melakukannya? Siapa yang tahu? Mengapa tidak bertarung? Kamu, cukup. Sementara banyak murid sejati akan menyingsingkan lengan baju mereka dan mulai bekerja, minuman dingin dari orang asli Dao Xuan diunggah di awan, dan paksaan yang kuat menutupi seluruh paviliun Qiankun. Saya tidak akan pernah ikut campur dalam Feng Yuntai. Petik 2. Hah. Setelah begitu kuat diintervensi oleh orang sungguhan dari Dao Xuan, para murid sejati di kedua sisi bersenandung satu sama lain dan tetap diam. Pria sejati Dao Xuan melirik ke panggung, lalu membekukan janggutnya, dan ketika Qi Yue memberitahu mereka, dia benar-benar merasa bahwa ini tidak begitu mudah. Dia memiliki mata yang buruk. Meskipun dia belum pernah melihat Ye Chen sebelumnya, tetapi setelah pertempuran ini, dia masih memiliki pemahaman tertentu tentang Ye Chen. Untuk kekuatan kultivasinya, perlu mengambil keuntungan dari Bogudan. Saudari Chu, Saudara Feng, bagaimana menurutmu? Tao Xuanzhen memandang Chu Xuaner dan Feng Wuzhen di sebelahnya. Ada sesuatu yang aneh tentang ini, dan saya sarankan menunda tes, Feng Wuzhen berkata dengan ringan. Aku juga setuju untuk menunda tes. Bisik Xuaner berbisik, dia agak egois, bahkan jika Ye Chen yang memakannya sendiri, tetapi bakatnya masih mengejutkannya. Dia tidak ingin magang bayi seperti itu. Terbuang. Jadi, kalau begitu jeda dari. Setelah mendengarkan saran Feng Wuhen dan Chu Xuaner, Tao Xuanzhen hanya ingin menunda tes, tetapi terganggu oleh suara drama yang kasar. Broter Dao Xuan, jika kamu melakukan ini, kamu terlalu berpihak pada Ye Chen itu. Itu Ge Hong, orang pertama di Yang Feng, yang memiliki wajah tua yang kejam dengan ekspresi lucu di wajahnya. Ge Hong? Apa maksudmu dengan ini? Dididik oleh Ge Hong, pria sejati Tao Xuan melirik Ge Hong, ekspresinya tiba-tiba suram. Itu tidak menarik. Ge Hong Duan duduk di Yuntai, tetapi mencibir pada kata-kata Dao Xuan, aku hanya ingin mengatakan bahwa kepala saudara mengirimmu untuk mengawasi orang luar, dan kamu tidak bisa menipu demi keuntungan pribadi. Kata Broter Ge. Pria sejati Qing Yang di samping juga berkata, begitu banyak murid yang menonton, dan karena konspirasi yang tidak berdasar, tes ditunda, yang terlalu kekanak-kanakan. Segera setelah wacana Qing Yang berakhir, Zhao Zijing melirik Tao Xuan, dan suara aneh Yin dan yang segera terdengar, saya tidak keberatan dengan penangguhan tes, tetapi hanya jika Ye Chen pertama kali mengakui. Tiga orang tua itu terpana dan cukup dipaksa untuk bertarung melawan istana. Mereka semua membalas Ye Chen pada saat ini. Tidak heran kalau Ye Chen tidak berusaha cukup keras untuk mati. Di sini, wajah Tao Xuan suram lagi. Meskipun dia adalah penatua yang mengawasi pintu luar, bagaimanapun juga, bukan dia yang memiliki keputusan akhir, sebuah perhitungan yang tidak bermoral tanpa bukti, itu adalah dia tidak bisa semena-mena dan melewati kepala kantor. Ye Chen, biarkan saja. Chu Xuaner di samping tidak menunggu orang yang sebenarnya untuk membuat keputusan, bahkan jika kamu kalah hari ini, kamu masih magang Chu Xuanku. Episode 104, Mengalah. Mendengar kata-kata Chu Xuaner, Ye Chen mundur selangkah, tetapi tidak pernah mengertakkan gigi. Dia bisa mengakui kekalahan Xie Yun, tetapi dia tidak akan mengakui kekalahan pada kemeja ungu, keras kepala di tulangnya, sehingga dia juga memiliki bagian kesombongannya, mengakui kekalahan kepada teman tanpa malu, mengakui musuh, itu adalah rasa malu seumur hidup. Hah, kemeja ungu itu seperti anjing gila. Tembakan itu merupakan langkah membunuh. Ye Chen berdarah dan berdarah, tetapi dia tidak bermaksud berhenti. Bentuk Ye Chen cukup menyeramkan, darah dan tulang terpapar di banyak tempat di tubuhnya, tanda pedang dan jubah darah ada di atasnya, dan wajah yang awalnya cantik telah menjadi kabur dan daging. Saya pikir ini bukan orang, tetapi surah yang keluar dari neraka. Pada saat ini, banyak murid wanita di antara penonton yang tidak bisa menahan untuk menutupi mata mereka. Jangan berkelahi. Melihat Ye Chen tidak menanggapi, Chu Xuaner, yang duduk di atas awan, tiba-tiba berdiri,
tidak lagi tertawa, melainkan dengan hikmat, berdiri di awan seperti peri 9 hari, tiada taranya. Postur ilahi juga memiliki keagungan yang kuat. Tuan, magang Cusuan tidak akan menjadi boneka. Dalam pertempuran ini, Ye Chen tidak akan pernah mati. Ye Chen berbicara setelah semua. Meskipun kata-katanya datar, bersulang di Qiankun Pavilion tidak pernah hilang. Dalam satu kata, Cusuaner gemetar dan dengan bodohnya tersandung di sana. Selama lebih dari 1 abad latihan spiritual, dia mengakui bahwa hatinya telah jatuh ke dalam kedamaian, tetapi sekarang sepatah kata membuatnya harus digerakkan. Sosoknya yang berdarah sangat mencolok di matanya, dan dia terukir dalam hatinya pada saat ini. Boom! Terdengar gemuruh lagi di medan perang, dan Ye Chen, yang mundur, terbang keluar dengan kemeja ungu, dan itu sudah genangan darah sampai ia menghantam medan perang. Sambil terguncang, Ye Chen menyemburkan darah, dan seluruh tubuhnya sangat buruk dari dalam keluar. Merupakan keajaiban baginya untuk mengenai kemeja ungu hingga saat ini. Aku tidak bisa dikalahkan. Singkatnya, darah mengalir keluar dari mulutnya. Sampai saat itu, dia masih mencari cara untuk mengalahkan kekalahan. Tidak ada yang bisa kalah darinya. Kamu bisa kalah kapan saja, tetapi pertempuran ini tidak bisa dikalahkan. Tiba-tiba, sebuah ide gila muncul di benaknya, yang sepertinya membuatnya menemukan sedikit cahaya di malam yang gelap. Hutan belantara. Ia memikirkan misteri sombong ini, bukan hanya metode rahasia untuk memurnikan tubuh, tetapi juga metode penyembuhan. Sementara memanaskan tubuh, ia juga dapat memulihkan luka, menghubungkan tulang, dan meridian. Ketika dia pertama kali menemukan misteri penyempurnaan yang biadab, dia masih mengejar Firewhip dari Commandment Hall. Sejak saat itu, ia tahu bahwa apa yang disebut tubuh pemurnian biadab tidak hanya untuk memanaskan tubuh, tetapi juga karena kemampuan hegemoniknya untuk menyembuhkan. Ia terluka dan sembuh berulang-ulang, berkat metode rahasia ini. Ini memang ide gila, dan dia bahkan tidak berani memikirkannya. Dia tahu rasa sakit tubuh tandus liar lebih baik daripada orang lain. Memperbaiki tulang dan mengekstraksi tulang, membentuk tendon dan membangun pembuluh darah, membakar jantung dan mendinginkan darah, pengajuan dermabrasi, dan 16 karakter sederhana adalah interpretasi terbaik dari itu. Ini adalah rasa sakit yang lebih menakutkan daripada penyiksaan linci. Kisaran bantalan. Sekarang, dia akan menggunakan metode rahasia ini untuk menyembuhkan tubuhnya dan menyembuhkan luka-luka, dan pada saat yang sama dia harus berurusan dengan serangan kemeja ungu. Ini tidak gila. Namun, dia benar-benar terdorong untuk mencapai tujuan, dan satu-satunya hal yang bisa dia andalkan adalah misteri tubuh liar itu. Dia hanya bisa memikirkan metode gila ini. Adapun konsekuensi dari melakukan itu, dia tidak berani memikirkannya. Tubuh penyulingan tandus, bantu aku bertarung. Gumam yang tersisa di hatinya, dan pikirannya mengikuti, dan metode rahasia dari tubuh pemurnian tandus bekerja segera. Klik itu, klik itu. Segera, suara gemeretak dari tabrakan tulang terdengar di tubuhnya, dan bagian tulang mulai pecah inci demi inci, dan kemudian berlanjut perlahan setelah istirahat, dan kemudian pecah lagi selama sambungan. Begitu resiprokal, tulang-tulang terus terbentuk dan pecah. Ah! Ye Chen menjerit di giginya, dahinya yang biru terbuka, dan matanya yang gelap memerah di seluruh matanya. Seluruh tubuh sepertinya memiliki puluhan jarum baja yang menusuk seluruh tubuh, setiap tulang dan setiap inci kulit, seolah-olah terkoyak. Rata-rata, tetapi rasa sakit penyulingan datang dengan kemampuan sombongnya. Dapat dilihat bahwa saat memperbaiki tubuh dan gerakan menghindari Ye Chen yang diserang oleh kemeja ungu, asap biru dipancarkan dari noda darah, dan lukanya sembuh. Tidak hanya itu, tulang dan meridian di tubuhnya juga mengalami pengerasan, tulang yang patah terhubung, meridian yang rusak terhubung lagi, daging dan darah yang ditinggalkan di permukaan dibuang, dan daging dan darah baru lahir. Hah, adegan aneh ini ditangkap oleh Tao Xuanzhen. Mata lamanya tertegun, menatap perubahan aneh Ye Chen. Ketika dia melihat adegan menakutkan di tubuh Ye Chen, itu adalah fiksasinya, dan dahinya tidak bisa menahan keluarnya keringat dingin. Ini, apakah anak ini gila? Bahkan Tao Xuanzhen sendiri tidak pernah menyadari bahwa kata-katanya bergetar, dan dia tidak tahu betapa bingungnya ekspresinya saat ini. Namun, pada saat ini, siapapun yang punya waktu untuk melihatnya, mata para tetua menatap Ye Chen, dan mata tua itu penuh dengan ketakutan. Ini adalah teknik rahasia pemurnian. Angin, yang selalu dibisikkan, bergumam tanpa jejak. Itu adalah pria kecil yang gila. Dalam krisis seperti itu, berani menanggung rasa sakit pemurnian. Ini bahkan lebih buruk. Jika kamu tidak memiliki nama besar hari ini, itu tidak masuk akal untuk surga. Pavilion Wanbao bersumpah dengan keras. Cukup perlakukan dirimu, mendominasi. Aku sudah bertahun-tahun tidak melihat anak gila seperti ini. Su Fu juga menghela nafas. Aku bisa merasakan rasa sakitmu, kegigihan dan kegilaanmu, mengejutkan divisi itu. Ye Chen, berdarah-darah di platform pertempuran, membuat Chu Xuaner terlihat sedikit mabuk, dan menggerakkan hatinya. Ye Chen adalah yang pertama. Dibandingkan dengan orang-orang tua ini, para murid yang menyaksikan pertempuran di sekitar panggung semua ngeri, dan vitalitas Ye Chen yang ulet mengejutkan mereka. Tak satu pun dari mereka yang tahu apa yang sedang dilakukan Ye Chen saat ini. Apa yang mereka lihat adalah bahwa luka pada Ye Chen menyeret tubuhnya yang terluka masih berkelahi, dan mata merahnya tegas kecuali kegilaan. Apa yang Ye Chen lakukan, dan bagaimana aku bisa terlihat sangat aneh.
Dia tampak menakutkan. Sudah begitu lama, apakah dia Xiao Qiang yang tidak terkalahkan? Hah, hah. Darah merah cerah melemparkan kerudung berdarah di platform pertempuran. Ye Chen, yang telah menderita sakit ganda dari pemurnian dan serangan kemeja ungu, masih berusaha menghindarinya. Ah, kemeja ungu itu penuh dengan mata, Ye Chen seperti api dalam kegelapan di matanya, tapi dia tidak bisa memadamkannya, yang membuatnya benar-benar gila. Ye Chen, kenapa kamu tidak mati? Geram lagi, ingin merobohkan dengan pedang. Episode 105. Hah, darah berceceran di platform pertempuran dan sangat menyilaukan. Kemeja ungu itu memotong bahu Ye Chen, tapi dia tidak bisa memotong lengan si Ye Chen, tetapi tertahan oleh tulang yang keras. Bang, menendang kemeja ungu, Ye Chen tersandung kembali. Apakah kamu masih tidak mati kali ini? Menggeram, kemeja ungu bergegas lagi, telapak tangannya ditutupi dengan guntur dan kilat, dan telapak tangan mengenai dada Ye Chen. Hah, Ye Chen menyemburkan darah lagi dan mundur. Mati, kamu mati untukku. Kenapa kamu masih tidak mati? Kemeja ungu membekukan wajahnya, bergegas lagi, dan menjadi gila, dan guntur menabrak telapak tangan Ye Chen. Hah, hah. Ye Chen terluka satu demi satu, darah membengkak dan muntah, dan sosoknya mundur ke belakang tidak bisa menghentikan serangan liar kemeja ungu itu. Adegan seperti itu, penonton yang menonton tidak tahan melihat langsung. Si Mei, jika kamu bertarung lagi, kamu benar-benar akan membunuh seseorang. Pada saat ini, pria sejati Rao Sixuan tidak tahan melihatnya lagi, dan harus melihat Chu Xuaner di sebelahnya. Cahaya mata indah Chu Xuaner menjadi tidak pasti, dan hatinya tampak berkutat dengan matanya. Dia tahu bahwa menghentikan perang pada saat ini tidak diragukan lagi untuk membiarkan Ye Chen mengakui kekalahan. Dia bahkan tahu bahwa membiarkan Ye Chen mengakui kekalahan lebih kejam daripada membunuhnya, tetapi itu adalah magangnya, dan dia menyaksikannya mati. Sangat menyakitkan. Kau benar-benar akan memberikan masalah yang sulit pada tuannya. Kiri dan kanan, dia selalu tenang dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia adalah pria kecil yang keras kepala, dan kepercayaannya sama obsesifnya. Begitu orang seperti dia akan mempertaruhkan segalanya, bahkan nyawanya sendiri. Erangan, Chu Xuan diam, tetapi dia mencoba untuk bangun beberapa kali, dan dia dihancurkan olehnya. Di satu sisi, Su Fu, yang juga diam-diam mempertimbangkan, menggosok jenggotnya, dan tampaknya mengembara untuk keputusan tertentu. Jelaskan identitas Ye Chen sebagai seorang alkemis. Su Fu bergumam pada dirinya sendiri. Dia memahami pentingnya seorang alkemis, dan bahkan tahu bahwa jika orang-orang Daoxuan yang asli tahu identitas alkimia Ye Chen, itu pasti Ge Hong. Melawannya, ia juga akan melangkah dengan kuat. Tetapi apa konsekuensi dari melakukannya? Su Fu berjuang dengan konsekuensi dari ini. Meskipun dia sudah lama tidak bersama Ye Chen, dia tahu sifat Ye Chen. Dia adalah anak yang keras kepala. Dia juga memiliki harga diri dan tidak akan pernah menyerah karena master alkimia. Identitas itu menyebabkan Zhongmen secara paksa menghentikan duel karena bakatnya. Jika itu masalahnya, mungkin lebih nyaman daripada membunuhnya. Su Fu bergumam lagi dan berpikir. Dibandingkan dengan beberapa dari mereka, Ge Hong, Qing Yang Zhenren, dan Zhao Zijing tersenyum tanpa ampun. Mereka benar-benar berharap bahwa Ye Chen tidak akan mengakui kekalahan, karena dengan cara ini, kemeja ungu dapat membunuhnya di atas panggung dengan cerah tanpa dihukum oleh Zhongmen. Keluhan masa lalu membiarkan mereka menikmati perang di bawah ini seolah-olah menikmatinya. Cedera adalah kesenangan langka bagi mereka. Hah! Di atas panggung, kemeja ungu panik menembus tubuh Ye Chen lagi dengan membuat lubang pedang, lalu menjatuhkan Ye Chen 3 atau 4 kaki jauhnya dengan satu telapak tangan. Kali ini, sulit baginya untuk bangun lagi. Para hadirin berbisik, tidak ada yang tahu. Ini sangat buruk sehingga aneh untuk bangun. Tapi meskipun begitu, dia cukup untuk bangga, dan bahkan jika dia kalah, dia tidak akan malu. Apakah kamu masih tidak mati kali ini? Di atas panggung, Zishan terengah-engah, tetapi tersenyum tegas. Sejak saat itu, diskusi datang dengan cepat, dan medan perang yang berdarah menjadi mematikan yang mematikan, dengan semua mata melihat ke medan perang tanpa kecuali, terpaku pada sosok yang berdarah. 10. Seseorang berteriak, memecah kesunyian di tempat kejadian. Kamu, sial. Melihat ini, Xiong Er meraih tongkatnya di tempat dan bergegas ke Di Yang Feng, tetapi dihentikan oleh Qi Yue. 9. Suara berikutnya sangat luar biasa. Murid-murid Di Yang Feng berdiri, masing-masing mengangkat tangan dan berteriak, tidak lupa memprovokasi mata mereka pada Xiong Er. 8. Teriakan ini, momentumnya sangat hebat, karena murid-murid Ren Yang Feng juga berdiri. 7. Suara teriakan itu menjadi gelombang, dan para murid dari disiplin juga bergabung. Latihan Ren Yang Feng, Di Yang Feng dan Ji Tangtang sangat jelas. Ini menghitung mundur Ye Chen. Jika Ye Chen belum berdiri, itu berarti ia kalah dalam pertandingan dan itu berarti dia didiskualifikasi dari memasuki pintu bagian dalam, yang berarti bahwa Ye Chen bertaruh pada segalanya hanya untuk menipu dirinya sendiri. Ayo bunuh mereka dan pukul mereka. Xiong Er berteriak dari atas panggung. Namun, Huo Teng dan mereka tidak bergerak, dan wajah mereka suram dan menakutkan. Jika pintu luar memungkinkan mereka untuk membunuh boneka di masa lalu, apakah mereka harus menunggu sampai sekarang? 6. Semua orang diam, Ren Yang Feng, Di Yang Feng,
dan para murid-murid berteriak lagi dengan tenggorokan mereka, dan sepasang senyum yang menyeringai, bergegas ke panggung untuk merobek Ye Chen Zeng menjadi berkeping-keping. 5, 4, 3. Tiga murid itu benar-benar berteriak lebih keras daripada keras. Hai, pada saat ini, terlalu banyak orang menghela nafas, dan diam-diam mengatakan tragedi Ye Chen. Dia berpikir bahwa dia dapat dengan mudah memasuki pintu dalam dengan kekuatannya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dunia akan berubah, dan dia berulang kali frustrasi. Setelah beralih, mereka masih gagal total. Ini tidak sebagus langit. Terlalu banyak orang menyesali kebaikan kata ini. Di atas panggung, kemeja ungu itu mengangkat dagunya tinggi-tinggi, seolah-olah dia menikmati suara hitung mundur, dia tampak serba bisa, dan kejahatan ketiga keluarga itu disebabkan olehnya. Di udara, Chu Xuan telah berdiri, menunggu menit terakhir untuk bergegas ke platform pertempuran untuk membantu Ye Chen menyembuhkan. 2. Suara-suara bernada tinggi dari tiga murid naik ke tingkat tertinggi, membunyikan seluruh pintu Heng Yue Song. Kamu hebat. Tanpa terburu-buru menghitung mundur, murid-murid di Yang Feng minum dengan pahit. Seseorang akan berdiri dan bertarung lagi. Murid Ren Yang Feng juga melampiaskan amarah mereka dengan bebas. Ini lelucon besar untuk mati. Para murid Ji Lutang meraung histeris. Pada saat ini, Ye Chen seperti orang yang dimarahi oleh ribuan orang, dia rendah hati dan terhina. Di awan, Dao Xuan memandangi wajah jelek Yang Feng, Di Yang Feng dan Jie Lutang, wajahnya tiba-tiba suram hingga ekstrim, dan menatap dingin pada ketiga Gehongs. Pendidikan seperti ini. Petik 2. Broter Dao Xuan berkata, mereka hanya merasakannya. Meskipun dihotbahkan, Gehong masih menunjukkan senyum lucu. Anak-anak yang salah. Angin sepi tidak memiliki jejak, dan berkata dengan dingin, tanpa menunjukkan belas kasihan kepada mereka bertiga. Adalah raja untuk menang. Ketiganya melirik angin tanpa jejak dan mendengus. Bahkan muridku, bahkan jika dia kalah, dia kehilangan cahaya. Dengan suara dingin, Chu Xuaner telah melangkah. Meskipun Ye Chen kalah, dia tidak ingin muridnya menderita segala macam pelecehan. Ia bukan orang berdosa, mengapa ia harus menderita ketidakbenaran? Namun, tepat saat dia akan turun dari awan, kaki batu gioknya yang terangkat diletakkan di udara, karena sosok berdarah di platform pertempuran berdiri dengan kaku lagi. Ini, melihat pemandangan yang mempesona itu, Chu Xuaner secara tidak sadar menutupi mulut batu gioknya yang sedikit terbuka. Anak laki-laki ini, pada saat ini, baik Tao Xuanzhen dan Su Fu tidak bisa membantu tetapi berdiri, melihat ke bawah dengan mengerikan, dan mengarahkan matanya pada Ye Chen yang berdarah. Bagaimana ini mungkin? Ge Hong, Qing Yang Zhenren, dan Zhao Zijing tiba-tiba berdiri, ekspresi mereka penuh kejutan. Baiklah, baiklah. Di bawah, sorakan seperti pasang sudah terdengar. Dibandingkan dengan mereka, para murid Ren Yang Feng, Di Yang Feng dan Ji Lutang menjadi sangat jelek. Ini mungkin, ini tidak mungkin. Jelas, kemeja ungu di atas panggung menonjol dan tidak bisa mempercayai pemandangan di depannya. Aku bertaruh segalanya, mengapa kamu membiarkanku kalah? Saat suara serak Ye Chen terdengar, dia perlahan mengangkat wajahnya yang berdarah, matanya yang berdarah, dan yang terungkap hanyalah kemenangan. Terang Iman, Episode 105, Bunuh. Dengan raungan histeris, kemeja ungu menerkam seperti setan, dan berteriak dengan segel besar di telapak tangannya, mencoba untuk menjatuhkan Ye Chen lagi. Bertarung. Kali ini, Ye Chen tidak menghindar dan mundur, tetapi membunuhnya dengan kekuatan yang kuat. Semenjak roh amarah yang penuh kekerasan disempurnakan, meskipun luka-lukanya banyak di mana-mana, nafasnya telah naik, kekuatan luar biasa dari tubuh penyulingan liar juga memungkinkan kekuatan tempurnya melambat di bawah dukungan kerasnya yang konstan pemulihan lambat. Meskipun kekuatan tempurnya pulih kurang dari 50%, dan luka-lukanya hanya menyisakan setengah hidupnya, ia memiliki modal untuk berurusan dengan kemeja ungu. Boom! Dengan satu pukulan, Ye Chen dipukul mundur. Guntur palem. Di seberang, kemeja ungu itu terbunuh lagi. Mengguncang gunung. Ye Chen, yang baru saja menstabilkan bentuk tubuhnya, tidak mundur dan bergerak maju. Dia mengguncang gunung dengan pukulan, dan keyakinan akan kemenangan membuatnya tak kenal takut. Kebangkitan perang, keduanya gila. Ye Chen, yang berdiri lagi, seperti singa yang telah tertidur dan terbangun selama ribuan tahun. Meskipun telah jatuh, ia sangat kuat. Tubuh liar masih berjalan. Rasa sakit merobek membuatnya melupakan sakitnya. Serang saja lalu serang. Xuan Guangyin, Ben Lei Palem, Jing Xiao Jian Jue, formasi pedang Teana. Begitu dimulai, keduanya memulai konfrontasi misterius. Hah, hah, sisi berdarah perang. Kali ini, tidak hanya Ye Chen yang terluka, tetapi juga kemeja ungu terus-menerus terluka, karena serangan Ye Chen pada dasarnya adalah permainan seumur hidup. Dia memukul Ye Chen dengan pukulan, tetapi juga menderita telapak tangan Ye Chen. Dia menikam Ye Chen, dan lain kali dia akan menghadapi Ye Chen. Tubuh Ye Chen seperti ini, masih merupakan permainan yang mengancam jiwa. Bagian bawahnya penuh kejutan. Kamu mengatakan itu semua. Tubuhmu sangat buruk, betapa buruknya itu. Bahkan jika dia memenangkan pertempuran ini, dia sebagian besar cacat. Saya tidak tahu kapan binatang itu meraung di platform pertempuran. Ya, Ye Chen sekali lagi menggunakan teknik pertarungan jarak dekat yang mendominasi. Setiap bagian dari seluruh tubuh telah menjadi senjata tempur.
Setiap kali dia membuat tembakan, dia akan disertai dengan raungan binatang buas yang dalam dan tebal. Ah! Deru kemeja ungu berdering di antara para penonton, dan dia berdiri, tetapi saat ini dia adalah pihak yang ditekan. Dia bisa merasakan bahwa meskipun napas Ye Chen melemah, peperangan mengerikan naik tajam. Vitalitas ulet seperti itu membuat kemeja ungu menjadi gila, seseorang yang telah dikalahkan sendiri berulang kali, tetapi berdiri lagi dan lagi, orang yang begitu sulit, yang ia temui untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Lihatlah ketiga murid yang berteriak dan mengguncang sentian sebelumnya, dan sekarang mereka semua hijau. Melihat tuan mereka lagi, wajahnya juga menjadi sangat suram karena senyum main-main, dan Ye Chen berdiri lagi. Ini telanjang, mereka memukul wajah mereka dengan telanjang. Menjijikkan untuk mengabaikan gigitan tulang bon. Mata Ge Hong galak, dan dia mengertakkan giginya. Apa-apaan anak ini? Gigi Zhao Zijing juga gatal. Mengapa kamu berdiri karena cedera yang begitu serius? Wajah Qing Yang menjadi pucat, dan kepalan di lengan bajunya mencengkeram. Melihat perubahan wajah ketiga pria itu, Dao Xuanzhen sama segar seperti biasanya. Si Mei, kehadirannya membuatku berpikir tentang seseorang. Selain itu, Feng Wuzhen mengatakan sesuatu dengan sengaja atau tidak sengaja, dan kata-katanya sangat mendalam. Saudaranya berkata Raja Pedang. Sambil menarik matanya dari platform pertempuran, Chu Xuaner memandang ke samping ke angin tanpa jejak. Mendengar kata-kata itu, angin mengangguk dan mengangguk dengan lembut. Temperamen Ye Chen terlalu mirip dengannya. Bakat kedua pria itu sebanding. Jika mereka masih muda, ada 3 kasus di Istana Dacuno. 1. Bayi kecil Ye Chen dapat dibandingkan dengan itu. Pada tahun itu, ketika Dongling Guyuan bertempur, penatua dari 9 istana yang haus darah yang dia bunuh sendirian kembali ke bulu para tetua. Aku hanya tidak tahu apakah pria yang hidup di dunia ini masih hidup. Chu Xuaner menghela nafas dan mengangkat pedang kaisar. Selain kagum di matanya yang indah, ada kekaguman yang menarik. Ini semua di ujung panah. Chu Xuaner bermeditasi, dan angin mengerang tanpa jejak. Setelah mendengar ini, Chu Xuaner buru-buru menatap platform. Di medan perang, Ye Chen, kemeja ungu bergetar. Pada akhir perang, adegan pertempuran antara Ye Chen dan Jiang Hao direproduksi. Kedua pria itu kelelahan. Tidak ada lagi energi dalam tubuh untuk bergerak, dan mereka tidak dapat melakukan jenis misteri apapun. Tapi tahu begitu, keduanya masih bergegas menuju satu sama lain, mereka tidak menggunakan vitalitas mereka, dan beberapa hanya memiliki pertempuran tangan ke tangan yang paling primitif. Anda memberi saya pukulan, saya memberi Anda telapak tangan, dan Anda memberi saya tendangan, aku mengembalikanmu kaki. Boom! Dengan satu pukulan, keduanya jatuh ke tanah. Di satu sisi, kemeja ungu itu dicukur dan ditutup dengan mata, seperti hantu. Di satu sisi, Ye Chen sangat berdarah dan berdarah sehingga pertempuran masih ada di sana. Pada saat ini, semua orang menahan napas. Meskipun adegan seperti itu telah terlihat selama pertempuran antara Ye Chen dan Jiang Hao, tampilan sebenarnya masih menarik perhatian. Pertempuran telah melanda sekarang, dan pada saat ini, itu benar-benar dimulai. Di bawah sorotan, kemeja ungu itu berdiri tegak, dan mengeluarkan pedang miring. Di sisi lain, Ye Chen juga merangkak dan mengeluarkan Cixiao yang ternoda darah. Bunuh. Bertarung. Suara desis terdengar, dan keduanya memegang pedang mereka dan bergoyang untuk saling membunuh langkah demi langkah, di belakang mereka ada serangkaian jejak kaki berwarna darah. Pada saat ini, hati semua orang menyebutkan tenggorokannya. Di bawah pengawasan keduanya berada kurang dari 1 mil jauhnya, dan juga di bawah pengawasan, keduanya mengangkat pedang panjang mereka dalam urutan apapun. Hah, hah, darah terciprat berturut-turut, kemeja ungu Ye menembus tubuh Ye Chen Yijian menembus dada kemeja ungu itu. Pada saat ini, semua orang diam. Di platform pertempuran, keduanya berdiri diam, seperti dua patung batu. Diam, sangat sunyi. Semua orang menahan napas dan menatap platform dengan seksama. Bagaimanapun, seseorang di medan perang bergerak. Itu adalah Ye Chen, yang mengangkat lengan berdarah dengan keras kepala, mendorong kemeja ungu itu dengan lemah, kemeja ungu itu melangkah mundur, dan akhirnya dia tidak ingin jatuh, tetapi dia berbaring telentang di medan perang. Tidak, tidak mungkin. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, darah keluar dari mulut Zishan, menatap mata Ye Chen, secara bertahap menjadi kabur, dan segera jatuh pingsan. Di platform pertempuran, Ye Chen tertegun sejenak, tetapi dia tidak jatuh. Dia masih memiliki pedang pembunuh di tubuhnya. Tubuhnya berlumuran darah dan rambut hitam panjang yang berantakan, menutupi setengah dari wajahnya yang berdarah. Dalam adegan seperti itu, dia terkejut, dia tampak seperti patung dan berdiri di sana seperti itu tanpa pernah jatuh. Orang seperti apa kamu? Gumam? Wajah Qi Yue sedikit pucat, dan ekspresinya tidak lagi dapat dijelaskan dengan kata-kata. Bagaimana dia bisa memikirkan murid magang yang melihat ke bawah pada hari itu dan menantang garis bawah yang mengejutkannya lagi dan lagi. Di luar pintu, kau pantas mendapatkannya. Xie Yun, yang selalu tidak bermoral, juga bergumam, dan wajahnya tidak lagi mabuk. Jika kita berada di dunia yang sama dengannya, niscaya kita akan kehilangan itu. Huo Teng dan Xiao Jing saling mempermalukan satu sama lain. Seorang murid yang terluka parah Ningqi hanya bisa memainkan 50% dari kekuatan tempur, tetapi mengalahkan satu kaki.
Murid-murid sejati yang melangkah ke alam matahari, mereka mengaku bahwa jika mereka melakukannya, mereka tidak akan pernah melakukannya. Mengapa? Mengapa? Murid-murid yang memiliki dendam dengan Ye Chen, menggertakkan gigi mereka satu persatu, dan tampak terdistorsi. Rekor Ye Chen saat ini membuat mereka tidak dapat melihat peluang untuk kembali. Gagasan membunuh terlalu berat, dan akan sulit untuk mencapai hasil positif. Napas Susinyu menjadi bergelombang, dan evaluasinya terhadap Ye Chen masih kalimat yang sama, dan dia tidak bisa mentolerir Ye Chen di atas Qihao. Ye Chen, aku menang lagi. Aku tidak tahu siapa, dan bergumam. Ini adalah duel yang sangat berdarah. Ujung aslinya bukan ketegangan, tapi itu diserang balik oleh Ye Chen jadi. Dia mempertaruhkan segalanya padanya, dan dia menang dengan cerah, tetapi dia menang dengan menyedihkan dan tragis. Apakah kita tua, lautan luas dan Zhou Fafu bergumam satu sama lain. Ya Tuhan, apakah Anda masih menghukum saya karena pilihan saya yang salah hari itu? Setelah Zhong Laodao menundukkan kepalanya, ia mengepalkan tangannya dengan keras. Dia pasti akan memimpin era baru dalam usianya. Pria sejati Dao Xuan mengernyitkan jenggotnya, dan merasa lega, kali ini perbandingan luar memberiku fajar era baru. Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin. Ge Hong dan orang-orang nyata Qing Yang adalah merah, dan ekspresi mereka dapat digambarkan sebagai sengit. Langkah demi langkah Ye Chen yang bangkit telah membuat mereka menyesal, tetapi mereka berada di atas mereka. Mereka tidak dapat mentolerir orang lain untuk menantang keagungan mereka, dan mereka tidak dapat mentolerir diri mereka memalingkan muka, bahkan jika saat ini mereka tidak ingin mengakui bahwa pilihan mereka pada hari itu salah. Saya tidak tahu apakah itu penyesalan atau kemarahan, yang membuat mereka lebih baik dalam membunuh Ye Chen. Dalam suara argumen, angin sepoi-sepoi bertiup di atas platform, Ye Chen yang berdiri, setelah semua, dia jatuh, dari langit Chusuaner, bergerak dengan cepat, meraihnya dan berada di lengannya. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.